Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali pada hari Kamis. Saudaraku, saya percaya bahwa inilah saat di mana kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan mau berdoa, memuji, menyembah. Kita minta Tuhan, belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan turun buat setiap kita. Di dalam sesi Menara Doa ini juga kami akan berdoa buat saudara semua yang sakit. Saya percaya inilah saatnya Tuhan akan melawat dan menyembuhkan saudara. Biarlah Tuhan akan membukakan satu pewahyuan, hikmat buat setiap kita. Saudara, kita akan melihat ada jalan-jalan Tuhan, kemurahan Tuhan buat setiap kita. Mari ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, kita akan siapkan hati, kita tundukkan hati kita tutup mata kita akan berdoa bersama. Bapakku berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Di menara doa ini ya Bapak, kami minta ya Tuhan biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami minta belas kasihan dan kemurahan hati-Mu buat setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami minta ya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Lawat kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk bisa berdoa. Beri ya Tuhan doa-doa profetik ya Tuhan. Berikan ya Tuhan pokok-pokok doa yang harus kami doakan ya Bapa. Berikan nyanyian-nyanyian baru. Agar setiap orang yang melihat lalu percaya ya Tuhan kepada Tuhan. Berikan ya Tuhan pewahyuan, pengajaran ya Tuhan Yesus. Berilah Tuhan kami berdoa. Rasa haus, lapar akan Tuhan. Terus Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa setiap kami. Basuh semua kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh pengampunan-Mu Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan atmosfer ya Tuhan kasih. Oh ya lah Bapa memenuhi siap kami. Oh ya lah Bapa sialah bala bala. Biarlah kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Bungkus siap kami ya Tuhan. Oh ya lah Bapa sialah bala 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 bala. Oh ya lah Bapa sialah bala 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 bala. Segala kuasa gelap, segala roh jahat. Oh setiap senjata yang dilemparkan orang, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami nyatakan batal dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian,
dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari dari awal. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Tuhan Yesus. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala bala. La bala bala bala. Oh ya la bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Yes. Yes. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Tuhan terima kasih. Engkau hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Untuk belas kasihan-Mu. Tuhan kami serahkan segala ketakutan kami. Kekhawatiran kami. Kepada Tuhan. Kami serahkan segala kemarahan kami. Kekecewaan kami. Tuhan ampuni ya Tuhan setiap dosa dan salah kami. Setiap pelanggaran kami Tuhan. Basuh kami semua kuasa darah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku. Ku menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari dari awal katakan, Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku.
penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Tuhan Yesus, Kaulah penyelamat siap kami ya Tuhan. Selamatkan kami Tuhan. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan ya Tuhan kota kami. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Kami minta ya Bapa dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu buat Indonesia Tuhan. Oh ya la bakasia la bala bala. Belas kasihan-Mu Tuhan buat kota kami ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, beri belas kasihan-Mu buat gereja-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih, beri belas kasihan-Mu ya Tuhan buat keluarga-keluarga ya Tuhan dalam nama Yesus. Beri belas kasihan buat kami ya Tuhan. Oh ya la makasih laba-laba, lindungi pelihara ya Tuhan bangsa kami. Oh ya la makasih laba-laba. Kami bersyafaat ya Tuhan, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Oh Indonesia Tuhan, Amerika ya Tuhan, Kanada dalam nama Yesus. Oh ya laba. Lawat Yesus, biarlah kemuliaan-Mu turun ya Tuhan Yesus. Kami minta kemuliaan-Mu turun Yesus. Oh ya laba, kami percaya Tuhan, belas kasihan ya Tuhan melampaui daripada penghakiman dalam nama Yesus. Oh ya laba. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba. Kami berdoa ya Tuhan,
Tuhan jamah ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit ya Tuhan, khusus COVID-19 ini Tuhan, aku minta belas kasihan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang semua yang sakit Tuhan, yang terbaring ya Tuhan dalam rumah sakit ini. Kami minta Tuhan belas kasihan, sembuhkan mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang kena kanker, stroke ya Tuhan, tumor ya Bapa, ginjal ya Tuhan, gagal ginjal, sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Mereka yang sedang autoimun Tuhan, sakit, sembuhkan apapun jenis autoimun mereka. Kami berdoa Tuhan, asam lambung anak-anak-Mu ini sembuh dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan ya Tuhan, pulihkan setiap kami. Biar Engkau bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami Tuhan punya kasih yang bisa sabar ya Tuhan seperti Tuhan. Ya Tuhan, lindungi setiap kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Aku percaya saat ini ada satu terobosan yang kuat, terobosan yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun buat kami Tuhan, berkat-Mu turun buat kami. Lindungi dan pelihara setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, yes Tuhan Yesus, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini, kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang terjadi anak-anak-Mu, biarlah kami mau serahkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memelihara hidup kami. Engkau turut bekerja ya Tuhan. Engkau akan menyelesaikan ya Tuhan, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan, ya Tuhan yang akan bekerja di tangan anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun untuk keuangan anak-anak-Mu, pekerjaan, karir ya Tuhan, studi daripada anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk pelayanan mereka ya Tuhan, keluarga dan rumah tangga kami semuanya ya Tuhan. Tuhan sendiri akan melindungi dan memberkati ya Bapa. Kami butuh kemurahan-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Mari buka suaranya saudaraku, katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan jawab setiap doa kami Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Biar Tuhan pulihkan hati kami. Pulihkan pikiran kami. Dan juga Tuhan tunjukkan jalan daripada hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau juga sudah memberkati segala pekerjaan kami. Karir anak-anak-Mu dan bisnis anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan hamba-Mu ini. Untuk dapat menyampaikan pesan-Mu. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan satu kisah Maria dan Yusuf saudaraku. Bagaimana pada Natal pertama apa yang terjadi di Natal yang pertama. Dasar firmannya adalah dari Yoel pasal 2 saudara. Saya dapetin Yoel pasal 2 ayat 13. Di sini dikatakan saudaraku adalah koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Sekali lagi kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi judul daripada khotbah saya hari ini adalah kisah Maria dan Yusuf, yaitu Change Your Focus. Change Your Focus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita nih berpikir bahwa Natal pertama itu adalah satu yang indah, yang romantis, di mana kita melihat di kartu-kartu Natal atau kita lihat gambar-gambar suasana yang begitu indah, penuh damai di Natal yang pertama waktu itu saudara. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Di Natal pertama, ya saudara, tidaklah dimulai saudara dengan kesukaan besar, dengan damai sejahtera bagi tokoh-tokohnya saudara yang terlibat di dalam saudara kelahiran Yesus. Nah, justru saudara berita kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus yang pertama di Bethlehem itu membuat para tokohnya itu stres dan bingung. Tokoh yang pertama saudara yaitu kita kenal namanya Maria, saudara yang pertama. Maria saudara di Natal, masa Natal yang pertama, Maria menjadi bingung dan Maria menjadi apa? Khawatir. Kenapa? Karena seorang malaikat Tuhan datang memberitahunya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Saudara bayangin, saudara, ya kan? Bagaimana dengan Yusuf kalau dia hamil, saudaraku, ya kan? Bagaimana dengan masa depannya, saudaraku? Dan ini hal yang berat buat Maria. Mungkin satu aib nantinya. Dia tidak tahu ini gimana, mau ngomong sama suaminya nih gimana. Yang kedua, bagi Yusuf, saudara, yaitu ada tundangan Maria. Hatinya hancur, hatinya sedih. Saudaraku, ketika Yusuf sedang mempersiapkan pernikahannya, tiba-tiba Maria tundangannya memberi kabar bahwa dia sedang hamil. Allah sebagai bapaknya. Yusuf sangat saudara hancur hatinya, sangat terluka. Saudaraku, seperti ya kan? Yang ketiga, dari gembala. Para gembala didatangi oleh malaikat. Saudaraku, dia melihat terang kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ada di mana-mana. Saudara tahu, pada zaman itu orang yang melihat Tuhan, ketemu Tuhan, mereka akan mati. Saudaraku, ini yang terjadi. Ini juga jadi bikin satu tokoh-tokohnya. Yang terakhir, saudara, orang Majus kita tahu. Dia jalan dari jauh, dari Persia. Ya saudara, orang-orang Majus menjadi begitu kelelahan, capek. Saudaraku, capek sekali karena melakukan perjalanan sangat jauh. Mereka butuh istirahat. Jadi masa Natal pertama adalah saat-saat yang sangat sedih, sangat susah, hancur buat para
tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kelahiran Yesus, orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, mungkin keadaan kita atau kita juga mengalami hal yang sama. Tapi kita orang yang ketemu Tuhan, yang melihat kemuliaan Tuhan, pasti hidupnya saudara bertobat, berubah. Dia gak bisa lagi andalkan kekuatan dan dirinya, kehebatan dirinya. Pasti saudaraku, dia bilang hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang sanggup. Saudaraku yang Yesus Kristus, mungkin di Natal ini saudara juga mengalami khawatir, terluka, takut, merasa capek. Saudaraku sedih yang begitu dalam. Ibu bapak saudaraku yang Yesus Kristus, Yoel 2 ayat 13, katakan koyakan hatimu, bukan pakaianmu. Jadi yang di dalam, yuk kita bertobat. Yuk saudara, kita datang sama Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, kita sujud di kakinya, kita minta belas kasihan Tuhan. Kita mau berpikir bahwa kita orang yang paling membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan. Di sini dikatakan dia penyayang, dia pengasih, dia panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan ia akan menyesal karena hukumannya. Ibu bapak saudaraku yang Yesus, apapun yang terjadi, yang sedang terjadi, yang saudara sedang alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Kita ingat di masa Natal selalu disebut nubuatan daripada kitab Nabi Yesaya. Yesus disebut juga sebagai apa? Penasehat ajaib. Kita minta nasihat dari Yesus. Datang ke Tuhan, Dia akan berikan nasihat. Yang kedua, Dia Allah yang perkasa. Mungkin saudara alami peperangan rohani yang berat hari-hari ini. Saudara sedang alami hal yang sangat sulit hari ini. Ketahuilah, Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Dia bisa berperang menggantikan kita. Yang ketiga, Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Bapa yang selalu ada. Bapa yang setia. Bapa yang kasihnya tidak akan pernah berubah. Kita mau datang kepada Dia, Dia akan terima kita. Yang keempat, Dia juga Raja Damai. Mungkin kita sudah gak ada damai lagi. Balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan. Saya percaya Tuhan turut bekerja. Tuhan mau kita makin bertumbuh dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kemurahan hati. Saudaraku Yesus, pada Natal pertama, setiap tokohnya datang mencari Tuhan. Mereka membawa semua pergumulan, semua kebutuhan mereka kepada Tuhan. Tuhan selalu ada buat Maria dan Yusuf. Tuhan selalu ada buat para gembala domba. Tuhan selalu ada buat orang Majus. Tuhan pun selalu ada untuk saudara. Tuhan siap sedia untuk menolong saudara. Pertanyaannya sekarang adalah begini. Kita mau belajar sekarang. Bagaimana Maria mengatasi kebingungan dan ketakutan ini. Bagaimana Maria mengatasi. Saudara, ketika dia mendengar berita yang sangat mengejutkan ini. Apa yang dibuat saudaraku? Kita tahu dalam Lukas 1 ayat 26. Kita akan baca sama-sama saudara. Sampai ayat 29 kita baca. Yuk 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertundangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, perhatikan sini saudara. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia" siapa?
Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan apa? Berkesudahan. Coba kita tempatkan diri kita di posisi Maria. Bayangin saudara, dia seorang gadis, saudara, benar-benar gadis yang menjaga diri di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah disentuh oleh siapapun juga. Lalu malaikat datang kepada dia, saudara. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaknya engkau menamai dia siapa? Yesus. Reaksi Maria, Alkitab katakan apa? Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Ibu bapak saudaraku yang sekristus. Pemberitahuan malaikat membuat Maria terkejut. Lalu ia bingung dan khawatir. Saudaraku, kadang-kadang ya kan, bagaimana dengan calon suamiku nanti? Bagaimana dengan orang tuaku? Bagaimana dengan masyarakat Yahudi? Betapa besarnya resiko harus dipikul Maria. Natal tahun ini mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara mendapat berita yang mengejutkan. Kabar yang mengejutkan. Saudara mungkin atau orang yang saudara kasihi, ya kan, terkena penyakit yang parah. Entah itu mungkin COVID, entah itu kanker kah, atau tumor ganas. Saudara kaget. Saya mungkin tanya, kenapa ini harus terjadi? Saudara mungkin dapat berita terkena PHK kah beritanya. Atau saudara difitnah. Sehingga saudara kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya. Saudara fitnah, omong orang nyerang habis. Saudara berita gini. Saudaraku Yesus Kristus. Atau saudara dapat berita keluarga terkena narkoba. Saudara gak nyangka. Pasangan tiba-tiba memutuskan untuk menceraikan saudara. Saudaraku Yesus Kristus. Atau saudara dapat kabar, saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. Seperti Maria, mungkin saudara bingung dan khawatir. Bingung dan khawatir. Setiap kita bisa bingung dan khawatir. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Saudara, kekhawatirannya saudara, pada dasarnya kalau kita khawatir, itu adalah masalah daripada pengendalian atau kontrol. Ya saudara, kita khawatir karena kita tidak bisa kendalikan sesuatu. Ya kan? Namun ya kan, kita berusaha untuk kendalikan sesuatu tapi kita tidak bisa kendalikan itu. Kita mau kerjakan tapi tidak bisa kita kerjakan. Saudaraku, kita khawatir karena kita berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya saudaraku, kita tidak bisa kendalikan keadaan ekonomi. Saudara, sehingga kita bisa menjadi khawatir tentang keadaan ekonomi kita. Kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita. Maka kita khawatir dengan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita, saudaraku. Lalu ya kan makanya kita khawatir tentang masa depan. Tetapi saya ingin beritahu, kekhawatiran tidak akan dapat menambah, kata Yesus. Sehasta saja pada jalan hidup kita. Kekhawatiran tidak bisa menghasilkan apapun yang baik kecuali merusak yang baik. Kekhawatiran tidak bisa menghasilkan apapun yang baik kecuali merusak yang baik. Nah, sekarang kita belajar apa reaksi dan respon dari Maria ketika dia mendengar kabar sesuatu yang sedang mengejutkan dia, sesuatu yang dia kendalikan, yang tidak bisa dia atasi. Saudaraku, ini apa yang dia lakukan, saudara? Kita melihat, saudaraku, Maria mengubah sudut pandangnya. Maria mengubah perspektifnya. Ia berpegang kepada apa? Janji Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dia percaya akan kasih Tuhan yang kekal sama dia. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Lukas 1 ayat 38. Ini reaksinya Maria.
Kita baca sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria seorang yang cinta sama perkataan Tuhan, firman Tuhan. Maria adalah seorang yang penuh dengan firman Tuhan. Saudaraku, terbukti saudara, kalau kita melihat, ya kan saudara, di Injil Lukas pasal 1. Coba Lukas 1 ayat 48. Di sini kita akan lihat saudara, ya kan. Sebenarnya Lukas 1 ayat 46 sampai 56 itu bicara tentang nyanyian pujian daripada Maria. Tapi saya mau ajak kita membaca yang ayat 48 saja. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Berbahagia. Ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, ini adalah bagian daripada nyanyian Maria. Saya tadi bilang, saudaraku, nyanyian pujian Maria yang kita kalau saudara baca di rumah Lukas 1 ayat 46 sampai 56 itu terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, saudaraku. Hal ini membuktikan dan menyatakan bahwa Maria ini adalah seorang yang apa? Mencintai firman dan penuh dengan firman Tuhan. Maria mengganti saudara fokus perhatiannya. Ya saudara, dari situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Situasi yang tidak bisa dia atasi. Saudaraku, dia berfokus kepada apa? Janji Tuhan. Dia percaya kepada apa? Kesetiaan Tuhan kepada dia. Saudaraku yang Kristus, mungkin juga saudara sedang menghadapi situasi yang tidak bisa saudara atasi sekarang di masa Natal ini. Kita tidak bisa ubah hati orang, tapi Tuhan bisa ubah hati orang. Kita tidak bisa paksa orang untuk datang belanja di toko kita. Itu hanya Tuhan yang bisa. Kita tidak bisa memaksa orang untuk bisa ngertiin kita, mengampuni kita, atau hatinya jadi baik sama kita. Tidak bisa, itu hanya Tuhan, saudaraku. Yang ngerti katakan amin saudara. Tetapi saudaraku, ketika kita menghadapi situasi yang sulit ini, kita mau belajar seperti Maria. Pegang saudara, percaya, fokus kepada janji Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan, kepada kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Alkitab berulang-ulang menyatakan bahwa apa? Allah itu setia. Allah ada di pihak kita. Allah menyertai kita sebab Allah mengasihi kita. Seperti Maria, kita harus mengalihkan fokus perhatian kita dari apa yang tidak bisa kita selesaikan dan kendalikan kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan, dan kepada daripada kasih Tuhan. Caranya gimana? Caranya gimana? Belajar mengingat akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, sekarang pun Tuhan yang sama, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan itu akan tolong kita juga. Katakan amin saudara. Penting satu, koyakan hati kita. Kita mau koyakan hati kita. Tuhan, aku datang padamu. Ampuni aku Tuhan. Beri aku Tuhan hikmat-Mu. Beri aku kuasa-Mu. Beri aku kemurahan-Mu. Aku minta mujizat-Mu. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, hari ini aku percaya Tuhan yang sama akan tolong aku. Lalu saudara belajar ucapkan syukur akan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan ingat yang jahatnya. Jangan ingat kelemahannya. Jangan buka aibnya. Saudara, mari saudara mulai ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa bersyukur, kita akan mempunyai kekuatan untuk berdoa. Dan di masa Natal tahun 2020 ini, dengar baik saudara, saudara akan bisa diberikan kuasa untuk buka 3 kado Natal. Ada 3 kado Natal yang Allah sediakan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Pertama adalah apa? Mujizat kesembuhan buat saudara. Mujizat keuangan buat saudara.
pemulihan yang seutuhnya di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan aman, pegang ini. Kita tahu saudaraku, Maria serahkan ke Tuhan. Yang kedua, saudara, kita melihat bagaimana reaksi daripada Yusuf. Saudara, ketika dia menghadapi, ya Tuhan, hati yang hancur. Dia merasa bahwa, aduh, ya kan, kenapa kok kesetiaanku, ya kan, sepertinya menjadi sia-sia. Kita lihat sini, bagaimana Yusuf mempercayai Tuhan, ya kan, di tengah-tengah, maksudnya bukan dengan, di tengah-tengah kekecewaannya ini. Bagaimana dia bisa mengatasi, percaya Tuhan di tengah-tengah kekecewaan dan kehancuran hati dia. Nah, saudaraku yang Yesus, Amsal 3 ayat 5 dan 6, firman Tuhan katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Cobalah saudara tempatkan diri kita seperti Yusuf, saudaraku. Yusuf sudah melakukan persiapan untuk pernikahan. Dia sudah berpikir akan berbahagia dengan pernikahannya. Tiba-tiba tunangannya Maria, saudara, memberitahu bahwa dia sedang hamil muda, sedang mengandung dari Roh Kudus. Sudah tahu, hancur hatinya. Saat itu Yusuf berpikir jalan keluar terbaik adalah apa? Dia batalkan rencana pernikahannya. Saudara tahu, saudaraku yang Yesus, tetapi kita lihat di sini, Natal pertama, mungkin di masa Natal kali ini adalah masa-masa yang paling sulit, paling gelap dalam hidup saudara, seperti halnya Yusuf. Saudaraku, mungkin saya ngerasa aku begitu terpuruk dan hancur hati. Tetapi justru saudara, di saat-saat kita terpuruk dan hancur hati, kalau kita datang kepada Tuhan, itu adalah masa titik balik dari sejarah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Pengalaman ibadah yang paling berkesan, yang paling mendalam, di mana kita bisa mengalami yang namanya kasih, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, pengampunan Tuhan. Justru di saat-saat di mana kita memang sedang haus, kita berada di hari-hari yang paling gelap dalam hidup kita. Kita punya hati yang hancur. Kita mungkin sedang ditinggalkan. Kita mungkin difitnah, dikhianati. Saudaraku, kita kehabisan pilihan. Semua ketika kita datang sama Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan akan turun buat setiap kita. Katakan amin saudara. Dan pada saatnya nanti, ketika kita sujud tersungkur di kaki Tuhan, maka kita akan melihat terang Tuhan akan muncul seperti terang fajar pagi, menerangi setiap langkah demi langkah hidup kita. Mungkin beberapa di antara saudara pernah bisa berkata begini, sekian tahun yang lalu, pada masa-masa Natal, aku terima surat PHK. Awalnya aku hancur, aku kecewa, aku sedih. Tapi aku datang ke Tuhan di hari Natal itu. Dan saya melihat terang Tuhan bersinar. Dan sekarang saya berkata bahwa betul Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau saya tidak pernah di PHK, saya tidak akan pernah menjadi seorang pengusaha yang sukses hari ini. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kalau saya tidak pernah kena penyakit ini, saya tidak mengalami masalah yang seperti ini, saya tidak pernah mengalami kehancuran hati, kesedihan yang mendalam, lalu saya datang pada Tuhan, mungkin saya sudah jauh dari Tuhan. Kalau sekarang saya bisa dekat Tuhan, saya bisa melayani Tuhan, karena saya merasa bahwa saya orang yang paling banyak diampuni. Paling banyak diampuni. Makanya saya mau berbuat kasih yang lebih banyak. Mungkin saudara berada dalam situasi Natal hari ini, situasinya seperti tidak ada jalan. Mari seperti Yusuf. Yusuf, saudara, dia taati Tuhan.
Saya mau kasih tahu begini ya. Saya coba ngomong yang lainnya gini. Tuhan tuh bisa saja, saudara, ya. Tuhan tuh lahir, bisa saja tidak melibatkan Yusuf, tunangannya Maria. Setuju gak saudara? Katakan amin. Dia bisa saja, gak usah pakai Yusuf. Bisa kok. Tuhan bisa saja atur seorang suami yang berbeda untuk Maria. Tetapi Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi bagian dari kisah terbesar di dalam sejarah umat manusia. Dan kita juga tahu, Yusuf pun ketika dia didatangi oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam mimpi. Firman Tuhan katakan saudara kepada Yusuf, ya kan? Kamu harus terima Maria sebagai istri karena dia sedang mengandung dari Roh Kudus, dan kamu harus memberikan dia namanya Yesus, ya kan? Maka dia ini akan jadi Immanuel, Allah yang menyertai dia. Yusuf, saudara, kalau kita lihat saudara ayatnya, coba kita lihat sini. Matius 1 ayat 20, ya kan saudaraku. Di sini ada pesan dari malaikat. Yusuf anak Daud, dijelaskan. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari apa? Roh Kudus. Kita lihat di sini saudara. Reaksi Yusuf apa? Respon Yusuf 24 dan 25. Di sini dikatakan apa? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Dia batalkan perceraian itu. Dia batalkan rencana untuk tinggalkan Maria. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Tepat dia lakukan. Yusuf mentaati perintah Tuhan. Yusuf membatalkan rencananya dan tetap menikahi daripada Maria. Dan akhirnya saudara tahu, sejarah dunia tidak pernah sama lagi sejak saat itu. Dan hidup kita pun, sejarah hidup kita pun tidak pernah sama lagi. Coba beri kemuliaan buat Yesus, saudaraku. Seperti Yusuf, mungkin saudara mengalami sepertinya buntu semua jalan. Saudara tidak bisa melihat jalan keluar. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam kekecewaan dan keputusasaan saudara. Fokus kepada rencana Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan tentang situasi Anda. Percayalah pada Tuhan untuk bahwa Tuhan akan turut bekerja. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Maria, saudara, itu dikerjakan oleh Tuhan. Karena Maria mengubah pola pikirnya. Daripada dia mengkhawatirkan, lebih baik dia mempercayai janji Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menyatakan, ya kan, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Lalu dia mulai saudara naikkan nyanyikan nyanyian firman-firman Tuhan. Bagi Yusuf, dia dapat perintah, dia lakukan. Akhirnya sampai hari ini saudaraku, bahwa Maria, Yusuf dan Maria dikenang, dipakai Tuhan secara luar biasa. Kadang kita punya jalan, kita punya rencana sendiri dalam hidup kita. Tetapi dengar baik saudaraku, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan kesulitan terjadi. Bahkan kegagalan kita, kejatuhan kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita kembali ke Dia dan dipakai lebih dahsyat lagi. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Simon Petrus. Saudaraku Yesus, hari ini Amsal 3 ayat 5 dan 6. Mari kita renungkan sama-sama saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pilihlah untuk mempercayai Tuhan, ya kan? Lebih daripada nyimpen kekecewaan, nyimpen kemarahan dan kekhawatiran. Saya percaya saudara, apabila saudara serahkan semua, maka Dia akan luruskan jalan kita. Tuhan berkati saudara. Yuk kita akan makan perjamuan kudus. Sudah. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Tuhan, setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami mau bawa hidup kami dan hati kami Tuhan. Kami mau koyakan hati kami ya Tuhan. Tuhan, banyak hal yang kami khawatirkan, banyak hal yang kami takutkan, banyak yang kami simpan ya Tuhan. Tuhan, kami butuh kasih-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan setiap salah kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami minta urapan kasih turun tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kesabaran-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami. Kami percaya kalau Tuhan sudah turut bekerja buat Yusuf dan Maria ya Tuhan, yang akan melahirkan sehingga rencana Tuhan berhasil. Biarlah rencana Tuhan tidak gagal dalam hidup kami. Sekalipun ya Tuhan kami mengalami banyak ya Tuhan kesulitan, pergumulan ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, pakai hidup kami, kami mau dipakai Tuhan. Pakai kami ya Tuhan dalam keterbatasan kami ini Tuhan. Tiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat kita punya Yesus yang mengasihi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati, pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.